السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه. سيدنا محمد اللهم صل عليه. سيدنا محمد اللهم صل عليه. ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang kami muliakan Kiai Fatihin Matanallah bidulli hayatih, dan yang kami muliakan para masyaikh dan para guru, para tamu undangan, hadirin wal hadirat, bapak ibu sekalian, dan yang kami muliakan grup Duror Lantunan Mutiara yang saya banggakan. Demikian juga saya banggakan bapak para panitia akhirus sanah wisuda Al-Quran bil ghaib, dan mudah-mudahan ini acara sukses, amin ya rabbal alamin. Demikian juga kami banggakan bapak-bapak Banser yang semangat mengatur berjalannya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemajuan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semuanya berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang mulia, di tempat yang agung, di tempat yang penuh rahmat, di tempat yang insya Allah kita semuanya akan diampuni dosa-dosanya. Dari tempat ini pula juga insya Allah kita semua akan diberikan kemudahan semua persoalan-persoalan hidup kita, baik urusan duniawiyahnya maupun urusan ukhrawiyahnya. Dan kita yakin pula mudah-mudahan yang sakit Allah Ta'ala berikan sembuhannya. Sekali lagi kita punya hajat, mudah-mudahan anak-anak kita yang barusan diwisuda Allah Ta'ala berikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan mereka menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebanggaan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sekarang berada di tempat yang mulia, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tempat ini adalah tempat yang mulia. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Ini adalah kebun daripada kebun surga. Dan kita semuanya patuh dengan sabda Nabi, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati kebun surga, maka singgahlah di situ. Alhamdulillah kita mau singgah di tempat ini. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu kebun surga? Qalu majalisul ilm. Wa fi riwayah majalisul dzikir. Tempat-tempat dzikir, tempat-tempat kita belajar mendapatkan ilmu agama, itulah kebun surga.
Karena dari tempat itu kita nanti akan mendapatkan surga. Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada di waktu yang mulia. Ini sekarang berada di tempat yang mulia dan kita berada di waktu yang mulia. Kita berada di bulan Sya'ban. Dinamai Sya'ban itu Sya'ban karena banyaknya kebaikan-kebaikan. Tinggal kitanya, Pak. Kalau ada tempat-tempat yang baik, kemudian kita mendapatkan kebaikannya, demikian juga waktu ini banyak kebaikan. Tinggal kita mau ngambil atau tidak kebaikan-kebaikan tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini. Sebelumnya itu bulan Rajab. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau soal doa makan nggak lupa ya. Allahumma barik lana fima. Ikut-ikut keliru akhirnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini kita minta kepada Allah. Rajab sudah lewat, tinggal 1 bulan lagi nih, Pak. Apalagi nih sebentar lagi mau nisfu Sya'ban, pertengahannya. Kita sudah mendapatkan keberkahan bulan ini atau belum? Rajab sudah lewat, tinggal Sya'ban. Mendapatkan keberkahan atau belum? Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal. Tinggal pertanyaannya, berkah itu apa, Pak? Bu, Pak, berkah itu apa? Berkat nasi. Berkah itu ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Di bulan Sya'ban ini ada kebaikan-kebaikan. Kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak ingin tahu kebaikan-kebaikannya, ini bulan akan lewat. Sayang kalau tiba-tiba kita masuk bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajab kita nggak meraih barokah, Sya'bannya kurang mendapatkan keberkahan. Kalau nggak sadar, mudah-mudahan sekarang sadar. Amin. Segera untuk mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban. Kebaikan-kebaikannya banyak. Kalau seandainya Sya'ban ini lewat, nanti Ramadan tinggal sedikit. Mudah-mudahan nanti Ramadannya pun juga mendapatkan keberkahannya. Kalau Ramadannya sudah nanti luar biasa kebaikan-kebaikan, sampai disebutkan Ramadan syahrun mubarak. Puncaknya, panennya. Sehingga ulama mengatakan Rajab syahruz zara, bulan nanam. Wa Sya'ban syahrus saqi, bulan mengairi, merawat kebaikan-kebaikan di bulan Rajab yang sudah kita lakukan. Sya'ban dirawat. Dan Ramadan syahrul hasad, bulan panennya. Mau nggak kita panen, Pak, Bu? Mau nggak? Tinggal kita mau nanam atau tidak. Kalau kita nggak nanam, mana mungkin panen? Sesuatu yang mustahil. Betul, Pak, Bu? Ada petani panen tapi nggak menanam, ya nyolong berarti. Makanya sekarang kalau Rajab kita telat, belum menanam, masih ada waktu. Mudah-mudahan kita bisa mengejarnya. Amin. Sya'ban ada kebaikan-kebaikannya. Biar cepat nggih, Pak.
Apa satu kebaikannya? Di bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Perbanyak salawat di bulan Sya'ban. Berarti di bulan Sya'ban jangan sampai kita masih jauh dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita kenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad? Salawatlah yang banyak dengan Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Rajab adalah bulannya Allah. Bulannya Allah adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Bulan Allah. Kitabullah berarti kitab suci. Baitullah berarti rumah suci. Syahrullah berarti bulan yang mulia. Sya'ban syahri, bulanku. Karena keagunganku diberikan padaku. Seakan-akan pemahamannya semacam itu. Kenapa? Karena Allah menurunkan ayat kemuliaan. Apa itu ayat kemuliaan? Tentang salawat yang diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Itu di bulan Sya'ban. Ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli barik alaihi. Itu ayat turun di bulan Sya'ban. Artinya keagungan Allah diberikan lagi pada Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad sebelumnya enggak agung. Enggak, Nabi Muhammad agung. Pertama kali diciptakan Nabi Muhammad agung. Kelahiran Nabi Muhammad adalah agung. Nabi Muhammad kemudian dewasa agung. Rajab agung. Sya'ban terus agung. Keagungan Nabi Muhammad SAW terus menerus. Sampai sekarang pun Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi adalah merupakan keagungan yang besar yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila ada keagungan datang, hendaknya kita merapat untuk mendapatkan keberkahan daripada keagungan itu. Sehingga di bulan Sya'ban ini istilahnya apa? Ngalak berkah. Betul Pak, Bu? Jangan ngalak berkah dengan pemahaman yang lain. Pemahaman yang semacam ini, lisan kita sudah mulai salawat walaupun hatinya masih belum, tapi mudah-mudahan dengan kita bersalawat menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan rahmat meresap sampai ke hati. Allahumma. Memang aturannya begitu. Walaupun di lambe dok masih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus salawat kepada Nabi Muhammad. Lama-lama sampai ke hati. Rasakan sebutan Nabi Muhammad. Nama ini enggak sama dengan nama-nama lain. Nama Nabi Muhammad kalau disebut rahmat turun. Jangankan Nabi Muhammad, orang soleh kalau disebutkan turun rahmat. Di kitab Nur Burhan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di situ disebutkan di bagian muqaddimah di awal kitab bidzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut orang-orang soleh saja akan turun rahmat. Kalau orang soleh saja disebut akan turun rahmat, apalagi Sayyidus Sholihin, pemimpin orang soleh yaitu Nabi Muhammad, pasti akan turun. Bapak Ibu, tadi salawat berapa kali tadi? Sudah berapa banyak kita salawat? Sehingga kita yakin insya Allah majelis ini sudah diturunkan rahmat. Allahumma amin. Salawat yang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat yang banyak. Banyak itu berapa sih Pak, Bu?
Dikatakan orang itu sudah banyak itu berapa? 10? 10 banyak. 100 banyak 100? Kurang. Berapa? Ayo. Tak terhingga. 300. Dijelaskan di dalam tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di situ disebutkan wa dzakarallaha katsira, zikir yang banyak itu minimal 300. Kita salawat kepada Nabi Muhammad 300 itu sudah dikatakan banyak. Memang kalau kita banyak salawat ada apa sih? Ada hadis, Pak. Bu, dikatakan orang kalau sudah banyak itu ada hadis Nabi SAW yang artinya inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah atau kama qala. Sesungguhnya termasuk orang yang paling kucintai dan paling dekat nanti di hari kiamat orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi. Berapa Pak, Bu tadi? 300. Banyak atau sedikit? Banyak, enggak apa-apa. Sedikit-sedikit tambah, bertambah akan jadi banyak. Kita ini alhamdulillah zikir sudah banyak. Tadi saya sudah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh ada pada Nabi Muhammad SAW suri tauladan. Artinya Nabi Muhammad sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan cermin dan bisa untuk dijadikan teladan. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bukan mengharapkan apa-apa. Ada tafsir lain mengartikan yarjullah yakhsyallah, bagi orang yang takut kepada Allah, wal yaumal akhirah, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir. Bapak Ibu, kita sudah banyak berzikir atau tidak? Sudah banyak, alhamdulillah. Sudah banyak atau belum? Kita sudah wiridan, setiap sholat kita wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33. Baca? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? Baca? Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 33. Total semuanya 99. Ditutup dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Terus 100 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti total semuanya 500. Berarti kita sudah termasuk golongan yang akan bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, apabila membaca. Masalahnya habis sholat kadang pelencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru seharusnya Allahumma antas salam, ini enggak Allahumma lantas jalan. Maaf, kadang ibu-ibu, bapaknya kadang melu-melu kasih yo. Nonton sinetron, belum sholat maghrib. Wah yo gimana? Langsung wudhu, mumpung iklan, ayo. Bener? Kadang bapaknya melu-melu kasih. Sudah kayak gitu berjamaah lagi. Nontonnya berjamaah, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Betul? Nah ini sekarang bulan Sya'ban, mulai ada keberkahan. Allahumma, apabila kita nyontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, jangan begitu Pak, Bu. Habis selesai sholatnya berjamaah, wiridahnya yang benar, zikirannya yang benar, ditambah lagi yarjullah, mengharapkan pada Allah, atau tafsir yang kedua takut kepada Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, maka orang tersebut akan
menjadikan Nabi sebagai contoh teladan. Allahumma. Satu, zikir tadi sudah bisa, banyak berzikir. Yang kedua, banyak salawat. Ini bulan Sya'ban, kita harus banyak salawat. Bagaimana? Ya seperti tadi zikir, berarti kita cicil. Setiap habis sholat 100. Berarti kalau salawat sebelum sholat 50, setelah sholat 50. Insya Allah dalam sehari bisa 500. Kalau sudah bisa 500, berarti kita masuk golongan orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kita dicintai, kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma. Nabi Muhammad itu pikiran, memikirkan banyak pada umatnya, tapi umatnya kadang nggak mikir dengan Nabi Muhammad. Keterlaluan, Pak. Nabi Muhammad nangis, menangisi umatnya, tapi umatnya nggak ada yang menangisi Rasulullah. Nabi Muhammad selamat dari api neraka, sudah dijamin surganya. Umatnya nggak ada jaminannya masuk surga, bisa saja masuk neraka, nggak takut dengan neraka. Nabi Muhammad yang minta kepada Allah agar umat ini yang selamat, dan Allah mengabulkan. Alhamdulillah. Nabi Muhammad yang memikirkan bagaimana umat ini selamat daripada api neraka. Beliau selalu mengatakan ummati, 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 ummati. Bahkan nabi-nabi dahulu mengatakan nafsi-nafsi di akhirat, tapi Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati. Sehingga umat ini semuanya akan diampuni dosa-dosanya. Allahumma. Tapi masalahnya ada yang masuk duluan bersama Nabi Muhammad. Mau nggak kita bersama Nabi Muhammad duluan? Allahumma. Tapi amalkan. Ini mumpung Sya'ban. Apa amalannya, Bu? Banyak salawatan. Satu, keberkahan. Tambah sedikit lagi, Nabi Muhammad itu pernah diikuti oleh sahabat Nabi. Apa? Nabi Muhammad lagi mau kemana ini? Diikuti. Ternyata Nabi Muhammad ternyata di situ Nabi Muhammad sujud. Dilihat oleh sahabat itu, seberapa lama sujudnya? Ditunggu-tunggu, Nabi Muhammad gak bangkit-bangkit. Kemudian sahabat itu mendekati Nabi Muhammad, baru kemudian Nabi Muhammad bangkit. Kemudian Nabi mengatakan, ada apa? Ya Rasulullah, aku khawatir kalau engkau ini meninggal. Dari tadi kok nggak bangun-bangun dari sujudnya. Kemudian beliau mengatakan, bahwasanya aku barusan didatangi malaikat. Malaikat itu mengatakan, Allah berkata, Allah berfirman, apabila ada orang bersalawat kepadamu, Allah akan bersalawat kepadamu. Apabila ada orang yang salam kepadamu, Allah akan memberikan salam kepadamu. Luar biasa pahalanya salawat. Kalau pahalanya yang lain itu hasanah atau hasanat atau asyrah atau mi'ah atau alaf hasanah. Tapi kalau salawat bukan hasanah lagi, Allah salawat. Ulama menjelaskan salawatnya Allah nggak bisa dibandingkan dengan hasanah. Allah ini yang memberikan. Sama dengan penjelasan tentang puasa. Setiap kebaikan nanti ada pahalanya. Illa saum wa ana azibih. Aku sendiri yang akan memberikan. Sehingga pahala puasa itu sesuatu yang mulia karena Allah yang akan memberi. Demikian salawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang bersalawat kepadanya. Sehingga ini bulan Sya'ban, mudah-mudahan ada kebaikan, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma. Yang kedua, istighfar. Ini bulan Sya'ban, bulan ampunan juga. Jangan dikira Rajab syahrul istighfar, Sya'ban salah ala Nabil Mukhtar, berarti sekarang sudah berhenti salawat. Tidak, ini mumpung Sya'ban, bulan ampunan Allah. Dan insya Allah kita semuanya akan diampuni Allah Ta'ala. Amin. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kadang ada orang mau tobat gak jadi, Bu. Kenapa kamu gak mau tobat? Dosaku gedine por. Dosaku gedine por. Lah terus kalau gedine por kenapa?
ya berarti dosaku nggak bisa diampuni. Astagfirullahaladzim. Ketahuilah, menganggap dosanya besar tidak bisa diampuni berarti sudah meremehkan Allah yang maha besar. Dan ketahuilah, pemahaman semacam itu berarti su'dzon kepada Allah, dan su'dzon kepada Allah dosanya lebih besar daripada dosa yang ia lakukan. Karena su'dzon kepada Allah tidak ada sesuatu yang lebih daripada itu. Dosa yang paling besar selain syirik kepada Allah adalah su'dzon kepada Allah. Dan syirik sebetulnya bagian daripada su'dzon. Nganggap Allah punya sekutu, Allah dianggap punya anak, Allah dianggap punya istri. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti su'dzon termasuk syirik, termasuk su'dzon. Dan termasuk su'dzon, orang tersebut tidak mau tobat karena menganggap dosanya besar. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a. Saya kira habis waktunya. Dicabut. Halo. Bismillah. Wahai nafsu, wahai jiwa, la taqnati, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dosa besar di mata Allah itu kecil, sehingga kalau seandainya orang mengurungkan taubat karena dosanya besar, ketahuilah su'dzonnya dia lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa yang ia lakukan. Ada orang pernah membunuh 99 orang, datang kepada seorang alim, gimana saya telah membunuh 99 orang, apakah Allah mengampuni dosaku? Katanya orang alim, jangankan 99, satu membunuh orang saja dosanya besar. Saya nggak mau ikut-ikutan, dosanya kamu begitu besarnya. Terus nggak tahu diampuni atau tidak. Kurang ajar, sekalian dibunuh nih orang ini, genap 100. Bingung lagi dia, sekarang dosa saya sudah membunuh 100 orang. Ketemu dengan orang yang alim, yang soleh, yang bijak. Dikatakan bahwasanya Allah Maha Pengampun, bertobatlah kepada Allah. Senang sekali dengan kata-kata orang tersebut, langsung bergegas ingin tobat kepada Allah. Ternyata di tengah jalan meninggal. Ketika meninggal, rebutan malaikat ini mau ngambil malaikat ini termasuk golongan masuk surga atau golongan masuk neraka. Turun malaikat rahmat penengah, wes gak usah ribut, ukur antara keduanya. Ini sebetulnya untuk kita, bukan untuk malaikatnya, biar tahu rahmat Allah lebih luas. Ketika diukur ternyata jarak dia ke tempat surga sudah sedikit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah banyak melangkah ke tempat-tempat yang mulia ini, berarti menunjukkan kita sudah taubatan nasuha, dan kita semuanya akan diampuni dosa-dosanya. Allahumma. Ada orang mengatakan wa dzunubah di hadapan Nabi. Dosa. Kata Rasulullah, saya ajarkan doa. Bareng-bareng Bu ya. Pak, Nabi ngajarin doa. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Orang tersebut dikatakan, ulangi lagi, baca lagi. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ini kalimat yang di hadis begitu ya. Tapi kita nanti doanya seperti tadi. Allahumma
maghfiratuka ausa min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Begitu orang menyebut mengikuti doanya Nabi, kata Rasulullah, "Gum, bangunlah, dosa-dosamu sudah diampuni semuanya." Ini tadi kita baca doa itu semuanya. Ada yang belum baca doa tadi? Belum? Bareng-bareng. Allahumma maghfiratuka ausa min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya. Sudah 2 ya. Salawat istighfar. Kurang 10 menit lagi. 10 menit lagi. Salawat dan istighfar kata ulama adalah amalan untuk zaman sekarang. Setiap kali ada orang minta amalan, Mbak Kiai, Ustadz, ya Syekh, itu pasti orang-orang ulama nyampaikan untuk zaman sekarang amalannya sudah 2 saja cukup, yaitu salawat sama istighfar. Salawat bagian seperti istighfar seperti maaf nih, bersih-bersih daripada kotoran, dan kalau salawat itu bagian mandi dan pakai minyak wangi. Sehingga kita betul-betul bersih. Bersih. Walaupun setan itu sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda manusia, katanya setan, beliau mengatakan, setan itu mengatakan, Rabbi la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyanhum ajmain. Sungguh saya akan sesatkan mereka semuanya, kata setan begitu. Dan setan mengatakan, demi kemuliaanmu, keperkasaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka manusia-manusia selama mereka masih hidup. Sampai orang ketika meninggal itu setan ngumpul di situ. Makanya kadang diwuri bapak, Pak, Bu, Ustadz, kadang itu bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan ustadznya, tapi setan. Tinggal bisiannya bagaimana. Kalau yang dibisi adalah suatu yang tidak baik, itu setan. Hati-hati. Hati-hati. Setan selalu membisiki suatu yang tidak baik. Tapi ketika setan mengatakan, aku akan menyesatkan manusia selama masih hidup, katanya Allah Subhanahu wa taala, wahai setan, aku akan ampuni hamba-hambaku kalau dia mau tobat. Makanya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat ada amalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacanya apa, Bu? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhi wali jami'il muslimin muslimat wal mu'minin minat al ahya' minhum wal amwat. Kalau kepanjangan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian nanti ada istighfar lagi. Ketika sudah berdoa minta harapan kepada Allah, ada doa lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim kalau maghrib, isya, subuh, astaghfirullahaladzim. Tapi kalau asar sama duhur, ya, kalau duhur sama asar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Itu akan menghapus dosa-dosanya. Bahkan dalam riwayat, dosa besar pun akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allahumma. Inilah di bulan Sya'ban. Tambah satu lagi, ulama mengatakan Sya'ban syahrul Quran. Ada yang mengatakan Ramadan syahrul Quran, tapi sebagian ulama di kitab Madza fi Sya'ban karangan Syed Muhammad Maliki, Sya'ban syahrul Quran. Ini alhamdulillah pondok ini mengeluarkan generasi-generasi Qur'ani. Mudah-mudahan kita yang hadir pun semangat membaca Al-Quran. Quran ini enggak sama dengan koran, jelas. Jelas. Koran dibaca besok enggak kanggo untuk bungkus kacang, betul?
Tapi kalau Quran berani untuk bungkus kaca. Tapi heran, Quran malah nggak dibaca, koran yang dilipet-lipet, buka-buka. Quran banyak solusi, kalau koran banyak masalah, betul? Masalah. Politik masalah, ekonomi masalah. Jadi uteknya manusia masalah tok. Jalan keluarnya nggak ada, nunggu ulama-ulamanya, pakar-pakarnya berbeda pendapat. Bahkan masalah-masalah agamanya pun ulama-ulamanya berbeda pendapat, betul? Tapi kalau baca Quran enggak, solusi. Diajarkan wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah taala akan memberikan jalan keluar dan rezekinya min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Baca Quran begitu, isinya solusi. Tapi heran, manusia senang baca Quran. Sekarang sudah enggak ada Quran. Tapi WA itu pagi-pagi belum baca Quran, sret. Astaghfirullahaladzim. Mulai sekarang ini bulan Sya'ban, janji ya, sebelum baca WA, baca Quran, baca apapun, maka yang dibaca Quran dulu. Sepakat? Karena ini Sya'ban adalah bulan Quran. Sepakat? Yang kedua, baca Quran itu nggak paham, itu ada pahalanya. Sepakat? Sholat, zikir, apapun yang dibaca, kalau nggak hadir, ngelamun, delohop, pelongo, nggak paham, nggak dapat pahala. Tetapi kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Paham, Bu? Artinya paham? Enggak paham. Tapi dapat pahala, Bu. Artinya apa? Enggak paham, dapat pahala. Inilah kelebihan baca Al-Qur'an. Makanya pagi-pagi baca Quran, kadang Qurannya belum dibaca. Ngajinya kapan, Bu? Nanti kalau Ramadan. Innalillahi wa rajiun. Memang ngaji itu musimnya Ramadan, musim-musiman. Baca Quran itu tiap hari. Ngaji itu hukumnya apa, Bu? Pak? Wajib. Karena apa? Karena sholat gak sah kalau gak baca Quran. Betul? Ngaji itu wajib. Tapi keterlaluan. Suratnya itu toh. Apalagi kalau maghrib, Fatihah kul ya kulhu. Gak hafal yang lain. Sampai makmumnya tahu, oh ini ustadznya nanti baca kul ya lagi nih. Kul ya bener, kulhu lagi. Gak ngerti surat yang lain. Bapak Ibu yang diberikan Allah, mumpung belum Ramadan. Dan ada kebaikan-kebaikan lain, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu karena sudah jam 11. Kita hanya minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Allahumma. Ini latihan. Rajab, Sya'ban sudah terlatih sehingga nanti begitu Ramadan nggak dadakan. Nggak dadakan. Kalau orang itu dadakan, begitu malam Ramadan, tarawih, ayo ibadah, biasanya sehari, 2 hari, 3 hari melempem. Karena bukan aslinya. Kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, biar istiqomah, biar keluar aslinya. Kalau sudah keluar aslinya, memang sudah dari hati, memang mantep ya ibadah. Zikiran kok nikmat, ngaji kok nikmat, ibadah, sholat kok nikmat. Ramadan ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum Ramadan sudah merasakan kelezatan. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, yang mana sudah bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah banyak ibadah. Ramadan sama Rasulullah disampaikan bahwasanya nanti ketika ibadah di bulan Ramadan, sunnahnya kayak wajib pahalanya. Sunnahnya kayak wajib. Ya Allah,
Sunahnya pahalanya kan wajib. Wajibnya 70 kali lipat. Allahu Akbar. Dan juga nanti di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Bu, nanti sebentar lagi malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban bisa menghapus, kalau ibadah di malam nisfu Sya'ban bisa menghapus selama setahun. Allahumma, kalau mau tobat. Mau tobat atau tidak? Begitu malam nisfu Sya'ban kita duduk, diampuni dosa setahun. Tapi nanti kalau Lailatul Qadar akan diampuni selama seumur hidupnya. Allahumma, dia umurnya berapa? 70 tahun. Selama 70 tahun dosanya bersih. Allahumma, kalau malam Jumat selama seminggu. Tiap malam Jumat selama seminggu dosanya habis. Malam Sya'ban selama setahun bersih. Begitu Lailatul Qadar seumur hidupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan, karena banyak di bulan Sya'ban orang-orang yang sudah diambil rohnya. Nabi Muhammad mengharapkan jangan sampai roh Nabi diambil terlebih dahulu, sampai waballighna Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Allahumma, khawatir nggak nyampe Pak, jangan penting awong aku sih nomo, cok ngomong kayak gitu. Banyak orang muda mati dulu, ora apa-apa wong aku sih waras. Sing pantes mati ki sing sik lor-loro kae, pengak-pengi kae. Wis, kae sing mati sik, aku sik sehat. Apa meneh sik nom, sing pantes mati ki sing tua-tua. Ndak, ya namanya kematian itu enggak lihat umur. Mudah-mudahan kita semuanya nyampe di bulan Ramadan. Allahumma. Bahkan ulama menambahkan doa, sininan ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda dzul jalali wal ikram. Bukan Ramadan ini saja, tetapi tahun demi tahun, asalkan melakukan ibadah ma yuhibbu, apa yang dicintai Allah, wa yarda dzul jalali wal ikram, dan diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga akhir Ramadan kita baru merayakan. Amin ya rabbal. Kadang ono sing nyengit, Rajaban ora ibadah, Sya'ban ora ibadah, Ramadan bahkan tidak ibadah, nggak terawehan, tapi nanti lebaran sendiri paling anyar dewe kelambine, montore paling anyar dewe, ngomongnya paling lebaran. Innalillahi wa inna, ngisin ke orang semacam itu. Yang pantas lebaran itu orang yang sudah memuliakan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadannya, apalagi sampai mendapatkan Lailatul Qadarnya. Inilah yang dikatakan minal aidin wal faizin, orang yang sudah suci, seperti kayom waladathu ummuh, seperti anak yang barusan dilahirkan ibunya lagi, bersih. Wal faizin, dan orang-orang itu yang sukses, yang berhasil. Silahkan yang mengatakan berhasil apabila sudah punya pangkat, punya kedudukan, punya pekerjaan, silahkan, tapi itu di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan faizin, orang yang selamat daripada api neraka. Dan mudah-mudahan kita semuanya selamat daripada api neraka. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian masuk surga, itulah orang yang faz, orang yang beruntung. Lah ini bulan Ramadan, awal rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru idkum minan nar. Awalnya itu adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya idkum minan nar. Dari kabar-kabar gembira semacam itu, maka orang-orang nanti menghadapi bulan Ramadan akan bergembira. Bapak Ibu gembira atau enggak sebentar lagi mau Ramadan? Gembira. Gembira kenapa? Macam-macam, kadang orang bilang gembira tapi gembiranya lain. Nabi menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Seharusnya kita gembira karena apa yang di bulan Ramadan, yaitu ampunan-ampunan,
ini kadang gembiranya karena dagangannya laris. Alhamdulillah, aku pas dodolan mekena, alhamdulillah, nek Ramadan laris. Nah, lain itu. Yaitu yang gembiranya apabila gembira dengan datang Ramadan, karena Ramadan banyak ampunan dan dilipat gandakannya pahala serta ada Lailatul Qadar, maka orang yang semacam itu masuk dalam hadis man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasaduhu minan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya masuknya bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terakhir temenan, terakhir orang nambah meneng yakin deh. Terakhir temenan wis. Ojo dipateni yo. Oke. Terakhir temenan. Ustaz ya, pasti. Malam Nisfu Sya'ban, malam Selasa ini. Jangan kemana-mana dari para kiainya. Jangan kemana-mana dari para kiainya. Duduk bersama-sama berdoa kepada Allah. Tapi saya nggak tahu daerah Gembong Anom ki padha kumpul ra malu. Gembang Anom. Gebang Anom ora apa-apa salah wong kene kok. Ustaz, Kiai. Nek malam Nisfu Sya'ban pada kumpul ndak sini? Kumpul, alhamdulillah. Berarti ahli sunnah wal jamaah tulen kene. Ojo rungokke sing macem-macem kae wis. Kumpul sama kiainya. Kemudian doa, ngikuti kiainya. Baca Yasin dengan niat ini. Ngikuti kiainya aja. Baca lagi Yasin yang kedua kali, baca Yasin yang ketiga kali dengan niat ini. Insya Allah semuanya akan dikabulkan. Terutama yang kita harapkan nanti di malam Sya'ban, dosa-dosanya kita diampuni dan kita insya Allah husnul khatimah, kita akan mendapatkan rezeki yang luas dan semuanya akan dikabulkan. Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa saya kalau sudah malam Sya'ban, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala turun, rahmatnya turun dan menyampaikan siapa yang mau minta ampun akan diampuni, siapa yang minta maaf akan dimaafkan, siapa yang minta rezeki akan diberi, siapa sampai terbitnya fajar. Kadang malam Sya'ban malah ya Allah nggak nyebut apa-apa kepada Allah, sombong pada Allah, seakan-akan dirinya bisa dengan segalanya dengan usaha. Silahkan, tapi Allah yang rahmat memberikan, ayo yang mau ampun. Neraka itu pedih, neraka itu panas, saya akan ampuni kalau kamu minta ampun. Dekat sama ulama-ulamanya dan insya Allah akan diampuni semuanya. Allahumma. Cuma ada yang tidak diampuni, minta pada Allah percuma, tetap nggak bakal diampuni. Gara-garanya apa Pak? Gara-garanya apa? Musyrik, dia menuhankan selain Allah. Akhirnya orang musyrik sini menuhankan selain Allah. Ngerti Allah Ta'ala itu yang memberikan sesuatu yang akan mengijabahi, tapi dia coba-coba untuk minta selain Allah. Aku ku njaluk terus karo Gusti Allah gal salat kok ora dikabul-kabulke yo. Ah pisan-pisan aku neng kono ana wit angker nang kono. Kae nang kuburan kono kae Pak njaluk jarene nak njaluk apa-apa pasti dikabulkan. Ini syirik, hati-hati. Betul? Pisan-pisan neng laut kono hati-hati minta kesugihan, itu musyrik. Tidak akan dikabulkan. Tapi jangan fitnah Pak Bu. Akhirnya wong yang kuburan dionekke wong syirik juga. Mereka nggak minta kepada kuburan. Kalau yang ini, yang kiai-kiai ini bukan musyrik. Jangan memfitnah. Mereka itu mau ziarah. Mereka itu meminta kepada Allah, bukan minta kepada wali-wali. Itu tidak. Kalau dianggap minta-minta kepada wali itu fitnah. Betul Pak Kiai? Mau ziarah dionekke syirik. Sing njaluk nomor kae baru syirik. Nekani kuburan mbah ki lho putumu mbah melas temen mbah melarat terus ora sugih-sugih. Mbok dikai apa nomor piro lho. Lah kuwi si syirik itu. Ini kiai ndak datang minta kepada Allah.
datang kepada orang soleh seperti datang ketika masih hidupnya, karena nanti terinspirasi kebaikan-kebaikan dengannya. Ini orang soleh, waktu masih hidup sholat berjamaah, waktu masih hidup sama istrinya baik, sama suaminya baik, sama anaknya baik, sama tetangganya baik. Begitu ziarah terinspirasi kebaikan-kebaikannya, sehingga merasuk pada dirinya, keluar dari kuburannya jadi orang soleh. Amin ya rabbal. Begitu. Makanya di Yaman sana ada ziarah Nabiullah Hud. Ini Pekalongan ada Hol Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Tanggal 13 tanggal 14, tanggal 15-nya ada Hol Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, dan banyak kiai-kiai mengadakan hol biar mereka mendapatkan keberkahan dengan terinspirasi kebaikan-kebaikan. Kok dioneki syirik nyengit temen ki wong. Memang adoh dek kiai, jadi penjelasannya orang tekan. Betul? Ini orang musyrik. Kita sepakat apabila meyakini selain Allah ada yang memberi, yakin itu syirik menang. Lo sampean kadang nekani dokter, dok sembuhkan saya, itu kan syirik. Enggak. Orang mukmin enggak bakalan syirik. Mukmin sama syirik itu enggak bakal jadi satu. Apabila ada mukmin maka musyrik hilang, ada syirik iman hilang. Diri kita sudah ada iman, kita ke dokter sembuhkan saya, artinya dokter itu sebagai wasilah, Allah yang menyembuhkan. Buktinya begitu sembuh bukan terima kasih dokter, tapi alhamdulillah, buktinya kelihatan. Ziarah kubur, ya wali Allah, ya Allah mudah-mudahan, atau ya wali Allah mintakan kepada Allah, begitu hajatnya dikabulkan, ucapannya alhamdulillah, bukan matur nuwun wali. Tidak ada. Buktinya kita beriman. Makanya zaman dahulu dilarang ziarah kubur. Kenapa? Nabi ngerti bahwasanya umat ini masih musyrik, nggak boleh ziarah kubur. Dulu kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi ingat sekarang monggo silahkan kalian pada ziarah kubur. Nabi nggak khawatir syirik. Lah kenapa kamu takut dengan syirik? Dan juga kalau ada syirik pasti kiainya mengingatkan perbuatan itu adalah syirik. Bapak Ibu tahu syirik sudah ya? Menuhankan selain Allah. Sudah. Yang kedua yang tidak akan diterima, dikabulkan hajat-hajatnya kita, ialah orang yang jengkel-jengkelan. Beri si jengkel-jengkelan apa Bu? Kata astagfirullahaladzim. Maaf-maafan nggih. Ning krapyak ki ana tradisi sing apik. Maaf-maafan nek bulan Syaban, nggih. Nek salaman ojo salaman tok ngene itu Pak, tapi saking ati temenanan. Rahmat turun 100 kalau orang jabat tangan itu Pak. Mulai dari orang tua sama anak, suami istri juga begitu. Tiap pagi musafahah, tasafahu yadhabil ghil an qulubikum. Jabat tanganlah akan menghilangkan unek-unek di hati kalian. Di dalam rumah pertama itu. Sehingga anak dididik musafahah supaya saling memaafkan, tidak ada apa-apa antara anak dengan orang tua, bukan karena mau masuk sekolah, bukan karena mau berangkat sekolah. Akhirnya kalau mau salaman, kalau mau sekolah, begitu libur nggak jabat tangan. Betul? Apalagi kalau libur panjang, berarti lama nggak jabat tangan. Libur jabat tangan juga. Ya kalau masih sekolah masuk. Kalau sudah nggak sekolah, kalau sudah kerja, blas. Orang salaman mana yang kelalen, gue salamannya bodoh tok wis. Musibah, betul? Mulai sekarang ini bulan Syaban, musafahah, minta maaf tiap pagi. Kalau bisa sore, wedangan. Sibuknya apa bagaimanapun, nek sore bareng-bareng, isuk wedangan setengah jam atau seperempat jam duduk sini bersama-sama wedangan. Ini lo kopi, mumpung isi panas kopi ini. Udah ngopi belum? Ngomong-ngomong baik. Ya maaf-maafan ya. Terutama orang tua dengan anak. Terutama Pak. Ini kisah beneran ya. Zaman Nabi Muhammad SAW ada anak yang cekak-cekik.
ini anak soleh, ini anak baik, tapi ketika meninggal kok yugargir itu namanya. Kenapa ini? Kok kenapa ini anak? Dimaafkan tetangganya, dimintakan maaf, dibacain macam-macam, tetap nggak mati-mati. Kenapa ini? Ternyata ibunya masih jengkel, masih nggak ridhoi terhadap anak itu. Coba bayangkan, Bu, masih mangkel sama anaknya nggak? Maafkan ya, kasihan. Habib Abdullah Haddad mengatakan dalam kitab Nasihattiniyah, zaman sekarang jangan mengharapkan anak 100% berbakti. Zamannya Habib Abdullah Haddad, zamannya sudah nggak bisa, Pak. Begitu anak sudah berbakti walaupun sekian persen, diridhoi. Mudah-mudahan dengan ridhonya bapak dan ibu, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepada anak. Anak itu mendapatkan ridho. Ini Nabi Muhammad mengatakan kepada ibunya, Bu, minta berikan ridho ini anak, kasihan. Katanya ibu, enggak, saya masih jengkel. Sudah, kalau ibu enggak ridho kepada anak ini, sudah, kumpulkan kayu bakar. Katanya ibu, ya Rasulullah, maksudnya kayu bakar buat apa? Mau saya bakar ini anak. Ya Rasulullah, kasihan. Baru paham. Ini kayu bakar dunia saja. Kalau ibu tidak meridhoi, akhirat, neraka yang berbahaya. Langsung ibunya baru paham, ya sudah ya Rasulullah, saya maafkan dan saya ridhoi. Begitu ibunya ridhoi memaafkan, Allah pun ridho kepadanya. Saya mau tanya sama bapak ibu semuanya, ridho nggak sama anaknya? Ridhoi. Kunci suksesnya anak dunia dan akhirat apabila bapak dan ibunya sudah meridhoinya. Dan anak minta ridho terus, cari ridhonya, dekat sama orang tua. Melihat Ka'bah pahala, tetapi melihat orang tua pahalanya lebih besar. Kadang orang pingin ke Mekah, bagus, melihat Ka'bah pahala, tapi melihat orang tua itu juga pahala. Betul, ke masjid iktikaf pahala, betul, ketika ke majelis taklim duduk pahala, tetapi duduk sama orang tua juga pahala. Iktikaf di depan orang tua itu pahala. Karena orang tua akan ridho. Berapa banyak orang tua itu seperti nggak punya anak. Mana anak saya? Oh begitu kalau udah disekolahkan, kalau udah sukses jauh dari dirinya. Oh begitu kalau sudah jadi orang punya jabatan. Ini bulan Sya'ban. Maaf-maafan, terutama orang tua dan anak dan orang tua. Sama suami istri juga begitu. Jangan dulunya katanya I love you-an. Ya, begitu setahun punya anak sudah 2 tahun, 10 tahun punya anak, punya cucu, waduh, plengos-plengosan. Hati-hati Pak, Bu, pahala yang besar itu saling mencintai. Nanti di hari kiamat nanti orang itu akan mendapatkan pahala menurut kadar cintanya dia dengan sesama, apalagi suaminya sendiri, apalagi sama istrinya sendiri, apalagi dengan orang-orang yang dekat. Maaf ini terutama kepada istrinya sendiri. Khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Sebaik-baiknya kalian, Rasulullah tidak mengatakan yang paling banyak hajinya, yang paling banyak sholatnya, yang paling tidak. Rasulullah mengatakan soal sama istri, ialah orang yang paling baik dengan istrinya. Anak orang yang paling baik dengan istrinya. Kira-kira sama istri memaafkan enggak? Maafkan. Demikian istri memaafkan suami. Jangan mengharapkan banyak. Ridhonya orang laki mendapatkan ridho dari Allah dari ibunya, bapaknya. Tapi istri mendapatkan ridho Allah dari suaminya. Suami tolong ridhoi istrinya. Masing-masing jangan mencari kemuliaan dari manusia. Nyesel, kesel, jengkel, tapi cari keridhaan dari Allah. Allah pasti ridho kepada kita. Tapi kalau kita mendapatkan ridho dari mereka, alhamdulillah. Maaf-maafan. Zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mau menanyakan, mau nggak kalian melihat orang ahli surga? Mau? Itu orangnya. Sayyidina Umar kaget. Amalannya apa? Kok sampai Rasulullah mengatakan dia ahli surga? Didekati oleh Sayyidina Umar, ditanyakan oleh Sayyidina Umar, ya fulan, kamu amalannya apa? Itu Rasulullah sampai mengatakan kamu ahli surga. Kemudian mengatakan,
bahwasanya aku tidak tidur kecuali sudah memaafkan semuanya orang. Kira-kira semuanya mau maafkan semuanya enggak? Yo aku tak maafkan kabeh, kecuali ke sebelah ke nyengiti por ke aku temenan sik jengkel men. Lo jengkel kenapa? Lah wong tanah wis tak tawar tinggal 1 juta tok malah diwehke wong liya. Jengkel aku temenan, nak lewat gang ya aku ora lewat gang kono, gang liyane. Ya sama aja, justru yang satu ini Pak, apalagi jengkelnya karo sedulure dhewe. Ki kakak adik padahal gara-gara masalah tanah sampai 7 turunan ora. Ya Allah. Jangan Pak, ini bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita semuanya diterima diterima semuanya doanya dan mudah-mudahan dosanya kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tadamban illa ghafarta wa la aibin la satarta wa la maridin la syafaita wa la ghammin la farajta wa la hajata min hawajun illa qadaitaha ya Allah ya Allah. Allahumma anzil futuh wal munuh wa rusuh wa sal jasad wal qalb wa ruh wa taubat narusuh. Allahumma ya adim sultan يا كريم الإحسان يا دام النعم يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سميع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف صنع يا حليم الأجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا من كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من احتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إلى كثير حاجات إلى كثير حاجات إلى كثير وأنت عالم بخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ما يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحرسنا بعينك لا تنام وكنفنا بكنافك لا يرام وارحمنا بقدرتك فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunlah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami ya Allah, dan warga-warga kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami. Jangan engkau turunkan bala karena dosa kami. Jangan engkau angkat berkah karena dosa-dosa kami. Jangan engkau sempitkan rezeki kami karena dosa-dosa kami. Jangan engkau turunkan malapetaka karena dosa-dosa kami. Jangan sampai berantakan kehidupan kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan sampai terjadi kerusuhan karena dosa-dosa kami. Jangan sampai Allah turunkan azab karena dosa-dosa kami. Jangan sampai nazak sampai kita enggak kuat karena dosa-dosa kami. Jangan engkau sempitkan kuburan karena dosa-dosa kami. Jangan sampai engkau turunkan bala di mahsyar karena dosa-dosa kami. Jangan sampai engkau plesetkan kami di neraka jahanam karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai engkau halangi kami masuk surga karena dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, siapa yang mengampuni kami ya Allah? Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, rahmatilah kami, kasihanlah kami, kasihanlah kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami dan membesarkan kami ya Rabb. Kalau engkau tidak mengasihani kami, siapa yang mengasihani kami? Engkaulah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tunjuklah kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya. Tunjuklah kebatilan sehingga kami akan menjauhinya. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk berzikir, bersyukur dan sebaik-baiknya beribadah kepada-Mu. Sebentar lagi kami akan masuki bulan Ramadan. Berilah kekuatan untuk berpuasa. Berilah kekuatan untuk membaca Al-Quran. Berilah kekuatan untuk beribadah kepada Engkau ya Allah sehingga Engkau memberikan ampunan kepada kami. Dan cukuplah kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Rabbal Alamin, sehingga kita semua minal aidin wal faizin, semuanya kembali kepada fitrah, diampuni segala dosanya dan kita semuanya selamat di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad warzuqna kamal mutabati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.